Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Peserta pesantren Ramadan Nasaruddin Umar Office rahimakumullah. Pada sesi kali ini kita akan sama-sama mengurai tentang keindahan bahasa Al-Quran. Salah satu ayat Al-Quran yang sama-sama kita semua hafal menyebutkan Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya dan dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ada satu sisi dari ayat tersebut yang hendak diungkapkan bahwa Al-Quran memiliki nilai hidayah. Nilai hidayah ini bisa diperoleh melalui isinya, bisa juga diperoleh dari redaksinya. Sisi redaksi inilah yang kita akan lihat dari Al-Quran itu sendiri. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Ini semua orang menyepakatinya. Tidak ada yang menyelisihinya. 13 ayat Al-Quran menyebutkan bahwa Al-Quran memang berbahasa Arab. Pertanyaannya adalah, mengapa bahasa Arab yang dipilih sebagai bahasa Al-Quran? Tentu ada berbagai macam jawaban yang kita bisa utarakan sebagai jawaban akan pertanyaan tersebut. Salah satunya adalah bahasa Arab adalah bahasa yang memiliki kosakata yang banyak. Kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia, kata mata itu mungkin ada 2 atau 3 padanannya, tetapi di dalam bahasa Arab kata ain yang kita sering artikan sebagai mata atau benda itu memiliki padanan puluhan makna. Ini salah satu kelebihan bahasa Arab yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa yang lain. Kelebihan yang lain adalah bahasa Arab redaksinya memang sangat indah, sehingga menjadi salah satu kemukjizatan ayat suci Al-Quran. Kita ingat keislaman Umar bin Khattab, salah seorang sahabat yang ketika masuk Islam menjadi sahabat karib Rasulullah dan banyak berjuang untuk Islam. Sebelum dia masuk Islam juga memusuhi Rasulullah. Suatu saat dia mendengarkan adiknya membaca ayat Al-Quran. Dalam riwayat disebutkan adiknya yang bernama Fatimah membaca ayat Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Dia mendengarkan dari balik tabir bacaan adiknya tersebut. Ternyata bacaan tersebut menggugah lubuk hatinya yang terdalam, sehingga ujung-ujungnya dia pun beriman kepada ajaran Rasulullah Islam melalui perantaraan bacaan Al-Quran. Inilah keindahan redaksi Al-Quran, bukan hanya dalam segi redaksi susunan katanya, tetapi memang menyentuh kalbu dari susunan bahasa tersebut. Kita ingat dalam sejarah, Al-Quran turun di masa puncak kesusastraan Arab saat itu. Orang-orang Arab saat itu adalah pandai bersyair. Dalam sejarahnya disebutkan, secara berkala mereka diadakan perlombaan syair. Syair terbaik itu akan digantungkan di dinding Ka'bah. Ini menandakan bahwa memang Al-Quran datang di masa-masa yang memang kesusastraan Arab mengalami puncaknya. Tetapi Al-Quran datang dengan ragam bahasa yang dimilikinya, yang berbahasa Arab namun indah. Ini menjadi tantangan buat mereka. Misalnya di dalam Al-Quran, ketika kita semua membaca, ada yang disebut al-huruful muqatta'at. Misalnya alif lam mim, yasin, Toha, Alif Lam Ra, Hamim, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah
untaian beberapa huruf di dalam Al-Quran yang tidak dikenal oleh bangsa Arab saat itu. Ini mengandung keajaiban, ini mengandung kemukjizatan yang sampai saat ini maknanya pun yang pasti dari maknanya hanya dikenal atau diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, beberapa kitab tafsir menyebutkan bahwa maknanya adalah Allahu a'lamu bimuradi. Hanya Allah yang mengetahui maknanya. Kemudian Al-Quran juga menantang orang-orang Arab yang ahli bersyair saat itu. Kalau memang Anda tidak percaya bahwa Al-Quran adalah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad ini adalah benar dari Allah, maka silahkan Anda membuat untaian kalimat. Kalau tidak mau sebanyak Al-Quran, cukup satu surah saja. Ternyata itu berat bagi mereka. Kemudian ditantang lagi oleh Al-Quran dalam ayat yang lain. Cukup Anda membuat satu ayat saja untuk menandingi bahasa Al-Quran. Ternyata satu ayat pun untuk ditandingi pilihan katanya, susunan redaksinya, dan huruf-huruf yang tersusun dalam untaian kalimat-kalimat Al-Quran itu sulit untuk disaingi atau diproduksi oleh penyair-penyair Arab yang notabene ahli syair semua pada saat itu. Inilah kelebihan Al-Quran yang mungkin sulit untuk ditandingi, mulai dari masa turunnya Al-Quran sampai saat ini, sampai penghujung zaman, tetap menjadi bahasa satu-satunya, tetap menjadi kitab suci satu-satunya yang tidak bisa ditantang dari segi redaksi. Banyak ahli bahasa yang mencoba untuk menggali kandungan isi Al-Quran dari segi bahasanya, ternyata memang banyak hal yang tidak kesampaian, banyak hal yang tidak terjamah oleh manusia, banyak hal yang belum diketahui oleh manusia. Setiap saat memunculkan pengetahuan baru buat umat manusia dari pendekatan apapun. Al-Quran selalu memunculkan makna baru. Al-Quran selalu memberikan pedoman-pedoman, arahan-arahan supaya kita semua terarah ke arah yang benar. Redaksi Al-Quran indah untuk didengarkan. Redaksi Al-Quran mudah untuk dihafalkan. Redaksi Al-Quran mudah untuk dipahami bagi orang yang mempelajarinya. Inilah kelebihan-kelebihan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua bisa mempelajari Al-Quran dengan baik. Adik-adik sekalian, Al-Quran diturunkan bukan untuk menyusahkan kita. Pada ayat Toha tadi disebutkan, kami tidak menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan. Oleh karena itu, mempelajari Al-Quran akan memudahkan bagi kita semua untuk memperoleh pelajarannya. Jangan pernah bosan untuk belajar Al-Quran. Jangan pernah untuk berhenti mempelajari Al-Quran. Redaksi Al-Quran saja ketika dinagomkan itu memperoleh banyak keajaiban bagi orang-orang yang mempelajarinya. Nagom tertentu yang notabene ini dari Persia, kita sebutkan nama-nama nagom Hijaz, mungkin itu yang Arab, kemudian Bayati, Soba, Rasnahawan dan lain sebagainya. Ini dari segi nagomnya, itu sudah banyak hal yang bisa kita peroleh di dalamnya. Itu mengandung keindahan tersendiri ketika dilantunkan. Susunan redaksinya terkadang melebihi syair-syair yang ada. Bahkan ilmu syair-syair belakangan itu mungkin terinspirasi oleh bahasa Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua bisa memperoleh banyak hal ketika kita terus mempelajari Al-Quran. Redaksi Al-Quran sekali lagi mudah untuk dihafalkan. Redaksi Al-Quran mudah untuk dilafalkan. Redaksi Al-Quran mudah untuk dipelajari selama kita punya kemauan, selama kita terus belajar, dan insya Allah kita memperoleh berkah dari mempelajari Al-Quran ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.